Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Minggu lalu, ada kejadian yang lumayan bikin gempar warga Bogor karena seseorang pria yang menemukan ikan patin berukuran segede kambing. Kambing kan lumayan gede ya. Kamu mungkin kebayang ada ikan segede itu yang hidup misal di aliran sungai besar kayak Sungai Kapuas, Musi, Sentarum, dan Berantas. Cuma kamu benar-benar nggak nyangka ikan segede gini ditangkap di sungai yang nggak terlalu gede. Ikan patin atau pangasius emang ada yang hidup di Indonesia. Mereka bisa ditemukan di beberapa sungai besar yang aku sebutin di atas. Selain bisa ditemui di alam liar, pangasius juga sukses menjadi salah satu komoditas aquaculture asal Indonesia yang hasil produksinya bisa mendunia. Ikan dori yang biasanya kamu makan dalam bentuk fish and chips bukanlah ikan air laut, melainkan ikan patin. Label dagang ini dipakai oleh Vietnam yang sampai sekarang masih mengungguli Indonesia dalam banyaknya produksi patin yang mereka ekspor keluar. Patin emang penuh fakta menarik, cuma jenis apakah ikan patin yang ditemuin di Bogor kemarin? Mengingat tempat ikan ini ditangkap yaitu Danau Lido, bukanlah danau alami. Apakah emang ada ikan patin yang hidup bebas di perairan Bogor? Aku coba pecahin misterinya ya. Patin kambing asal Bogor. Seorang warga bernama Katuk Milito menjadi saksi atas ditangkapnya seekor ikan patin yang berukuran mungkin sebesar kambing. Padahal kambing itu panjangnya paling cuma 57 hingga 63 cm. Sementara ikan ini kelihatannya hampir sepanjang tinggi orang dewasa. Dari rekaman yang viral di dunia maya, terlihat ada 4 orang yang mesti mengangkut ikan ini karena beratnya diperkirakan 50 kg, sementara kambing dewasa paling gede umumnya itu 32 kg. Jadi ikan ini emang bisa dibilang lebih gede daripada kambing, karena panjang dan berat badannya emang lebih berat dan panjang. Mungkin lebih pas kalau nyamain panjang dan ukuran ikan ini dengan anak SD. Terlepas dari ukurannya yang mendekati raksasa buat ukuran ikan patin, fakta bahwa ikan ini bisa hidup bebas di alam danau buatan ini patut dikulik. Milito mengaku kalau bukan dialah yang menangkap ikannya, melainkan jaring milik pamannya yang emang sering nangkep ikan di daerah situ. Ikan segede gini nggak ditangkap dengan cara dipancing ya, kayak yang beredar sebelumnya. Soalnya ada video penangkapan ikan ini yang disertai narasi berupa ikan ini berhasil ditangkap dengan cara dipancing. Sedangkan paman Milito yang bernama Kang Agus lah yang berhasil nangkep ikan ini. Kang Agus emang sering ngecek jaring yang dia lepas ke dalam danau selama 3 kali sehari. Sekitar jam 8-an, Kang Agus balik lagi ke area dia menaruh jaring. Alangkah terkejutnya dia pas ngelihat ada ikan segede bagong yang nyangkut di jaringnya. Tapi karena nggak mau gegabah dan bingung juga cara gimana ngambilnya, Kang Agus lebih milih buat ngenamain ikan itu dan nunggu pagi hari tiba. Saat pagi tiba, akhirnya Kang Agus berhasil menarik ikan itu ke darat dibantu oleh beberapa orang. Ikan besar ini lantas langsung ditimbang sama Milito untuk mencari tahu berapa sih berat fixnya. Ternyata setelah diukur, berat si patin ini mencapai 42 kg. Ya nggak jauh-jauh amat kan sama 50 kg. Setelah ditimbang, ikan ini langsung diangkut pakai mobil bak terbuka buat dibawa ke tempat rumah Milito. Nah, emang ikannya belum mati sih, karena diangkut di dalam terpal berisi air dan dijaga oleh beberapa orang selama perjalanan. Ikan ini akhirnya berhasil terjual, namun karena bukan miliknya, Milito mengaku nggak tahu menahu soal berapa banyak nilai yang berhasil didapat dari penjualan ikan ini. Banyak netizen yang menyayangkan kenapa harus ikannya ditangkap dan dibawa keluar dari area sungai. Menurut beberapa komentar netizen, mereka beranggapan kalau ikan sebesar itu dagingnya udah nggak enak rasanya. Dan sayang juga kalau harus mati karena ukurannya yang besar, mungkin bisa berguna untuk keperluan konservasi. Danau Lido adalah danau buatan yang terletak sekitar 65 km dari Jakarta dan biasanya menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan. Danau ini juga jadi tempat rekreasi yang punya banyak wahana. Awalnya, Danau Lido adalah sebuah rawa yang akhirnya dibendung jadi danau. Jelas, danau buatan biasanya nggak terhubung ke sungai alami. Jadi danau buatan biasanya nggak punya ikan endemik. Mungkin ada secara Danau Lido tadinya adalah rawa-rawa. Namun jelas ikan endemiknya bukanlah patin segede kambing. Ikan patin sendiri hidup di Indonesia, jadi mereka bukanlah ikan pendatang yang invasif. Malahan mungkin keberadaan dia di sungai Indonesia bisa bikin warga sekitar senang karena rasa daging ikan ini yang enak.
Mungkin teoriku adalah ikan patin ini berasal ada yang ngelepas atau nggak sengaja masuk ke situ karena ada beberapa keramba apung yang menjadi mata pencarian warga sekitar. Tapi ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas dan nila, bukan ikan patin. Jadi, menurut analisaku, ikan yang berhasil tumbuh sebesar ini bisa jadi ikan yang dilepas atau nggak sengaja masuk ke dalam ekosistem sungai dan berhasil tumbuh subur karena area sungai yang luas dan nggak ada predator alaminya. Jadi dia bisa jadi preman yang megang daerah situ tanpa banyak gangguan. Karena apes, dia jadi bisa ditangkap sama jaring Kang Agus. Padahal untuk bisa tumbuh sebesar itu, mungkin ikan patin butuh sekitar 1 hingga 2 tahun. Jadi selama beberapa tahun belakangan, ikan ini berhasil nggak terdeteksi oleh nelayan dan warga-warga yang mencari ikan di situ. Mungkin udah pernah ada yang lihat, tapi warga juga pasti bingung, mesti ngangkut ikan segede bagong itu pakai apa ya? Kalau dipancing juga, pancingan warga bisa penyok kayaknya. Danau Lido yang luasnya 1.700 hektar sudah pasti bisa jadi rumah yang nyaman dan aman untuk ikan predator kayak patin buat tumbuh besar. Di samping sedikitnya predator di sana membuat ikan ini makin leluasa untuk mendominasi. Ikan segede gini udah pasti pernah kawin, kecuali kalau dia di situ hidup sendirian dan jadi jomblo abadi. Kalau ada pasangannya, bukan nggak mungkin Danau Lido bisa berisikan banyak ikan patin yang bisa memberi manfaat yang positif bagi warga sekitar, seperti yang didapat Milito dan pamannya. Jenis-jenis ikan pangasius. Pada tahun 2005 ditemukan seekor ikan patin di Thailand yang nggak cuma bikin gempar negara itu, tapi juga warga dunia. Soalnya, buku rekor dunia Guinness World Record sampai pernah menobatkan ikan ini sebagai ikan air tawar terbesar di dunia pada saat itu. Ikan ini panjangnya mencapai 3 meter dengan berat lebih dari 350 kg. Rekor ini belum bisa terpatahkan sampai sekarang karena populasi giant Mekong catfish yang lama-lama makin memprihatinkan. Ikan raksasa ini tadinya mau dipakai buat upaya budidaya. Karena telurnya mau diambil dan ikan ini bakalan dilepasin lagi di sungai pasca bertelur. Tapi ya itu dia, naas. Ikan ini malahan mati di penangkaran dan akhirnya dijual ke pasar setempat sebagai ikan konsumsi. Sampai saat ini, populasi mereka makin menyusut karena kebanyakan ditangkap sama beberapa proyek pembangunan dam yang bikin kualitas air di Sungai Mekong nambah lama-lama makin buruk. Nah ini dia, pembangunan dam membuat 40% dari populasi ikan ini di sungai tersebut terancam bisa lenyap untuk selamanya. Riset yang dilakukan IUCN akhir-akhir ini menyatakan kalau spesies ini termasuk ke dalam kategori terancam punah dan lebih dari 80% populasinya hilang selama 14 tahun terakhir. Ikan ini juga udah sangat dilarang untuk dijual sebagai ikan peliharaan dalam industri ikan hias dunia oleh CITES, selaku Badan Konservasi Dunia yang bertugas untuk melindungi banyak satwa yang terancam punah. Memancing ikan ini juga udah dilarang di Thailand, Laos, dan Kamboja. Jadi nggak cuma nangkep, ikan ini aja udah nggak boleh buat dipancing. Cuma larangan ini dinilai nggak efektif karena masih ada beberapa pemancing yang kedapatan nggak sengaja buat nangkep ikan ini. Tapi pada tahun 2006, pemancing sadar dan udah nggak pernah nangkep ikan ini lagi. Thailand saat ini menjadi negara satu-satunya yang mengizinkan untuk mancing ikan ini di danau buatan khusus untuk wahana pancing. Industri kayak gini emang tumbuh sangat pesat di Thailand. Nggak cuma ikan dari Thailand doang, banyak ikan raksasa lain dari berbagai belahan dunia yang dikumpulkan dalam satu danau buatan untuk sengaja dipancing. Saat ini, upaya untuk mengembalikan stabilnya eksistensi ikan ini di alam liar adalah dengan cara budidaya dan benih-benihnya dibebaskan ke sungai saat umurnya udah layak. Sampai sekarang ada sekitar 22 jenis pangasius yang udah tercatat. Pangasius sendiri adalah salah satu dari 2 genus dari keluarga yang lebih besar lagi yaitu Pangasidae, yang dikenal sebagai sebutan shark catfish. Genus satu lagi dari Pangasidae adalah Helicopagus. Cuma genus ini namanya nggak terlalu terkenal. Selain giant Mekong catfish yang masuk ke dalam subgenus dari Pangasius yaitu Pangasianodon, ada banyak banget ikan-ikan Pangasius yang selain besar tapi punya fakta menarik. Kamu pasti tahu sama Parun shark kan? Atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Genghis Khan. Mereka adalah Pangasius sanetwongse yang punya tubuh keren banget. Karena murni masuk ke dalam genus Pangasius, maka Pangasius sanetwongse bisa dibilang adalah jenis Pangasius terbesar yang hidup sampai sekarang. Karena giant Mekong catfish lebih masuk ke dalam subgenus sendiri yaitu Pangasianodon. Nama mereka sanetwongse diambil dari nama M.R. Suwapman Sanetwong atas dedikasinya untuk dunia perikanan di Thailand.
Parun shark adalah ikan yang suka berimigrasi setiap tahunnya. Mereka biasanya migrasi buat nyari jodoh pas musim kawin yang terjadi pas bulan April sampai Mei dalam setiap tahunnya. Bentuk parun shark secara sekilas mirip banget sama giant mekong catfish. Yang bedain ya cuma warnanya aja, karena parun shark warnanya cenderung hitam dan silver, sementara giant mekong catfish lebih ke putih pucat. Parun shark juga punya sirip dorsal yang lebih tinggi daripada giant mekong catfish. Sirip mirip layar ini nambah lama nambah kecil seiring bertambah tuanya umur mereka. Sirip makin kecil, badan ikan ini malah makin gendut. Soalnya ikan ini pas kecil kelihatan ramping banget dengan sirip yang panjang ke atas mirip layar. Tapi pas tua malah siripnya jadi mini, badannya jadi extra large. Pangasius sanetwongse bisa dikenal juga nggak punya predator alami. Ini dia yang menjadi ancaman yang membuat populasi mereka makin sedikit di alam liar. Cuma kebanyakan ditangkap atau overfishing. Jadi predator alami mereka sebenarnya adalah manusia. Pemerintah Thailand sendiri sedang berusaha keras untuk melakukan banyak pembiakan di dalam penangkaran untuk mengalihkan populasi mereka di alam liar yang angkanya bisa dibilang aman. Soalnya sekarang status mereka terancam oleh IUCN. Walau terancam punah di alam asalnya, ikan ini malah sangat mudah didapetin di banyak pasar ikan hias lokal dengan harga yang sangat terjangkau. Jelas, ikan-ikan yang dijual adalah hasil ternakan breeder lokal yang selalu sukses mengembangbiakan banyak spesies luar dengan cekatan dan akhirnya bisa memenuhi kebutuhan ikan hias dalam negeri, tanpa harus impor ke tempat asalnya. Lalu ada spesies pangasius lain bernama iridescent shark yang punya bentuk badan berwarna silver metalik pas mereka masih bayi. Selain nama iridescent shark, mereka juga punya nama lain yaitu Siamese shark catfish. Walau ada embel-embel sharknya, tapi ikan ini nggak termasuk ikan hiu ya, karena iridescent shark termasuk jenis ikan lele. Warnanya yang mengkilap membuat ikan ini sangat dikenal di kalangan penghobis. Cuma pas udah gede, sayang sekali, warna mengkilap hilang dan diganti sama warna hitam yang gelap. Mereka adalah omnivora dan memakan banyak banget jenis pakan mulai dari udang sampai tumbuhan. Berbeda dengan dua saudara dekatnya yang aku bahas sebelumnya, mereka nggak bisa tumbuh terlalu besar dengan ukuran maksimalnya cuma 130 cm. Tetap gede sih, cuma nggak gede-gede banget. Selain di Thailand, mereka juga udah diintroduksi ke negara lainnya di Asia Tenggara, bahkan ke Indonesia untuk keperluan ikan konsumsi. Jadi selain dipelihara, ikan ini, kayak pangasius lainnya, juga enak buat dimakan. Iridescent shark, mereka masuk ke dalam subgenus dari pangasius, yaitu Pangasianodon barengan sama giant mekong catfish. Status mereka menurut IUCN adalah endangered atau terancam bahaya, tapi belum terancam punah. Kenapa patin bisa berukuran raksasa? Semua jenis pangasius yang berukuran besar sejak dulu ditemukan di sungai dengan badan sungai yang lebar dan luas. Sungai Mekong yang menjadi rumah dari banyak jenis pangasius adalah sungai terbesar di Asia Tenggara yang bentangnya melewati 4 negara. Sungai besar pasti memberi banyak sumber daya yang memungkinkan ikan-ikan penghuninya untuk tumbuh besar dan menjadi sangat besar lagi. Sungai Mekong menjadi rumah bagi spesies ikan-ikan raksasa termasuk giant mekong catfish dan giant freshwater stingray. Panjang dari sungai ini mencapai lebih dari 4.000 km. Selain rumah untuk berbagai ikan besar, sungai ini juga menjadi pusat transportasi perdagangan dari Tiongkok ke Thailand. Kamu pasti pernah dengar teori yang mengatakan kalau lahan tempat tinggalnya luas, ikan bakalan lebih cepat bertumbuh besar. Ternyata teori ini bisa dibilang benar, karena lahan yang luas membuat ikan lebih sering untuk berenang. Hal itu juga yang membuat banyak ikan di sungai besar bisa tumbuh sampai ukuran raksasa. Contohnya, ya ada di Bogor tadi. Ikan patin tersebut bisa tumbuh besar, itu karena luas danau yang besar dan sumber dayanya yang nggak sebatas buat dia. Danau yang luas membuat ikan bisa berenang bebas dan akhirnya membuat ikan bisa bergerak leluasa dan gak ada batasan yang bakalan menghalangi gerak badannya. Selain tempatnya yang luas, sumber makanan juga menjadi faktor selanjutnya mengapa patin-patin ini bisa tumbuh sampai ukuran raksasa. Walau dikenal sebagai ikan predator, tapi pangasius kebanyakan adalah omnivora atau pemakan segala. Hewan omnivora dikenal bisa tumbuh besar, lebih besar dari hewan-hewan karnivora. Contoh paling kentaranya adalah beruang kodiak yang saat ini berstatus sebagai omnivora terbesar di dunia, mengalahkan beruang kutub yang sekarang menjadi karnivora terbesar di darat. Omnivora dan herbivora banyak memakan tanaman. Tanaman ini menjadi kunci kenapa mereka bisa tumbuh lebih besar dari karnivora sebagai pemakan daging. Image omnivora sebagai hewan pemakan tumbuhan pasti kalah sangar sama karnivora si pemakan daging.
Tapi nyatanya, hewan-hewan omnivora dan herbivora bisa tumbuh lebih besar karena mereka memakan pakan dari sumber daya aslinya, yaitu tumbuhan. Soalnya herbivora dan omnivora dikenal dengan hewan dengan nafsu dan porsi makan yang banyak. Ambil contoh moose, jenis rusa paling besar di dunia. Walau cuma makan rumput, mereka bisa tumbuh gede banget karena mereka makannya banyak. Tumbuhan stok yang jauh lebih banyak daripada daging yang jadi favorit para karnivora. Moose cukup jalan aja ke padang rumput di habitatnya dan makan sepuas-puasnya. Sedangkan seekor harimau pasti berburu dulu untuk mendapatkan makanan dan mereka bisa nggak makan dalam waktu yang lama. Sedangkan seekor moose bisa makan setiap hari. Anggapan ini juga bisa cocok dengan teori kenapa pangasius bisa tumbuh sampai segede itu. Karena mereka adalah omnivora yang cenderung memakan semua jenis makanan. Dari berbagai jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh pangasius, semua memberi manfaat yang merangsang pangasius untuk tumbuh besar. Giant Mekong Catfish emang berukuran raksasa, tapi makanan mereka adalah zooplankton dan tumbuhan serta alga. Mereka nggak punya gigi yang suka memakan tumbuhan air dan alga di sekitar area sungai yang jadi habitatnya. Pas kecil, mereka memakan zooplankton dan terkenal dengan kanibalistik. Tapi pas gede, mereka tumbuh menjadi herbivora raksasa. Ada studi yang menemukan kalau isi perut mereka banyak diisi oleh alga dan zooplankton. Hal ini membuat Giant Mekong Catfish sebagai ikan herbivora terbesar. Jenis pangasius lainnya kayak parun shark dan pangasius lainnya masih dikenal sebagai jenis ikan air tawar terbesar di dunia. Populasi di alam liar semakin sedikit karena keseringan ditangkap. Tapi pemerintah Thailand dan negara sekitar sama sekali nggak tinggal diam dan terus melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, penemuan seekor patin atau pangasius di Bogor menjadikan banyak pertanyaan, termasuk apakah habitat di Danau Lido mendukung ikan ini untuk tumbuh sebesar itu, atau ikan patin ini memanglah jenis pangasius yang bisa tumbuh besar. Dengan luas area danau dan sedikitnya predator, ketika semua jadi penasaran apakah ada ikan patin lainnya di sana, atau adakah ikan besar berjenis lain yang bisa hidup juga di Danau Lido tersebut, semua masih menjadi misteri. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.